Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari akun Facebook yang bernama Rama. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Dukun Santet. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan kunjungi saja linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kisah ini tentang sambungan kisah sebelumnya karena kami penasaran dan ingin menguak siapa di balik orang yang sudah meneror kami sepanjang hari. Padahal kami hanyalah seorang bocah yang belum mengerti hal-hal yang merugikan orang lain. Kami hanya gemar bermain dan gemar berpetualang. Meski sedikit iseng jika di tempat-tempat yang sekiranya ada sosok jinnya. Sesampainya kami tiba di rumah Abdul, kami membersihkan tenda dan merapikan barang-barang yang lainnya. "Kita dapat pengalaman apa hari ini ya?" tanya Abdul sembari membersihkan tenda dengan air. "Pengalaman pahit, Dul. Gue dibanting sama lu," jawab Fajar. Abdul pun tertawa dan kami bersenda gurau kembali setelah usai membersihkan peralatan camping. Kemudian ibunya Abdul pun datang. "Kak, ajak si Rama sama Fajar makan di dalam sana. Mama buatin masakan kesukaan kalian," ucap ibunya Abdul. Kemudian kembali masuk ke dalam rumah. "Iya mah, sebentar, nanti kakak kesana," saut Abdul. Namun, aku melihat bayangan hitam di bagian paha sampai ke bawah yang menempel di tubuh mamanya Abdul. Pandanganku masih samar-samar. Mungkin karena mata ini terkena pancaran lampu, atau sosok itu berada di tengah-tengah antara dunia jin dan manusia. "Woi taplak, malah bengong aja lu. Mau makan gak? Ayo masuk," ajak Abdul sambil menepuk pundakku. Aku hanya diam dan berpikir, tadi apa ya? Ucapku dalam hati. Kemudian kami makan bersama di ruang tamu dan berharap mamanya Abdul menghampiri kami karena aku sangat penasaran dengan sosok yang berada di tubuhnya. Sengaja kuulurkan waktu ketika sedang makan agar bisa melihat mamanya Abdul. "Ram, buruan makannya, ntar kemalaman kita pulangnya," ucap Fajar. Ucapku dalam hati. Beberapa menit kemudian kami pun selesai makan malam dan izin pulang ke Abdul. "Dul, nyokap lu kemana? Gua mau pamit pulang dulu," ucapku. "Gak tahu Ram, paling di kamar lagi istirahat. Nanti aja gua salamin lu berdua," jawabnya. "Ya udah Dul, kalau ada apa-apa lu telepon gua aja ya." "Ya udah, gua sama Fajar pamit pulang dulu Dul," pesanku. Kemudian aku dan Fajar pun pulang. Saat di perjalanan, "Jar, gua ngerasain hal aneh deh. Tadi gua lihat bayangan di kaki nyokapnya si Abdul," ucapku. "Yang bener lu Ram, ayo kita balik lagi ke rumahnya," jawab Fajar. "Percuma Jar, pasti si Abdul udah tidur lah. Tahu sendiri kalau kebo udah rebahan di kasur," ujarku. "Gini aja Ram, gimana kalau kita nongkrong aja di warung kopi perapatan? Kalau ada apa-apa, kan nanti si Abdul telepon kita," ajaknya. "Tapi sebentar Jar, kita pulang masing-masing dulu. Atau lo ikut ke rumah nenek gua. Terus nanti gua ke rumah lo buat memastikan aja," jawabku. "Ya udah, lu atur aja deh. Gua mah ikut lu aja," sautnya. Karena aku juga khawatir keselamatan dari keluarga masing-masing, baik dari Fajar maupun nenekku sendiri. Karena kami takut keluarga kami jadi terkena imbasnya. Setelah kami mengecek rumah masing-masing, kemudian kami pergi ke warung kopi terdekat karena khawatir keselamatan dari keluarga Abdul. "Ini ulah siapa sih sebenarnya?" ucapku dalam hati. Mana esok harus sekolah, tapi kami malah begadang. "Jar,
Kalau ngantuk, lu pulang aja. Besok kita kan masuk sekolah, ucapku. Tapi si Abdul gimana? Gua aslinya juga udah ngantuk, Ram, jawabnya. Ya udah lu balik ke rumah aja. Soal si Abdul nanti gua kabarin. Lagian nenek gua kan jualan donat pagi-pagi buta. Nanti handphone gua titipin ke nenek. Kita kudu istirahat buat besok sekolah, ujarku. Oke deh Ram, gua balik dulu ya. Kabarin gua kalau si Abdul telepon, sautnya. Kemudian Fajar pun pulang dan aku masih tetap duduk di warung kopi. Woi Tong, lu kagak tidur? Besok pan lu sekolah. Jangan bolos mulu lu. Ntar kayak gua, gak sekolah cuma jadi tukang ojek pengkolan, ujar seorang lelaki parubaya. Iya bang, ini saya juga mau pulang, jawabku. Berasa diusir sama Kang Ojek. Aku berharap Abdul memberi kabar ataupun menelpon. Atau mungkin si Abdul sudah tidur pulas. Saat tiba di kamar dan mencarger handphone, terlihat pesan masuk dari Abdul. Ram, nyokap gue sakit, pesan dari nomor Abdul. Lalu aku buru-buru datang ke rumah Abdul. Aku ke rumah Abdul menggunakan sepeda BMX yang jaraknya lumayan jauh jika menggunakan sepeda. Saat di perjalanan, rasa kantuk pun tidak terhindari. Hingga stang kanan sepedaku diserempet mobil carry yang dijadikan angkutan umum. Teringat jelas kenangan itu sampai sekarang. Terpental mungkin 2-3 meter jaraknya. Mobil itu pun tidak berhenti dan terus melaju. Hingga ditolong oleh satpam di sekitar kejadian. Ya mungkin salahku juga, karena mengendari kendaraan saat sedang mengantuk. Ada bagusnya juga aku menggunakan sepeda. Andai aku menggunakan sepeda motor, beda lagi ceritanya. Rasa kantuk yang teramat sangat itu seperti kita di alam halusinasi, dan sangat berbahaya jika sedang berkendara. Hanya sweater dan celana yang robek. Sedikit luka di bagian kaki dan telapak tangan. Mungkin karena terseret. Dengkul bagian kanan serasa nyeri, tidak bisa berjalan normal. Atau agak pincang jalannya, mungkin karena terbentur aspal jalanan. Rasa kantuk hilang, sekarang timbul rasa sakit. Sesekali mengingat tentang ibunya temanku. Gua harus ke rumah Abdul, dalam benak. Saat kejadian tersebut, aku ditolong oleh satpam dan pengendara yang sedang melintas dan merujukku untuk ke rumah sakit. Namun aku menolak dan tetap pergi ke rumah Abdul sambil mengayuh sepeda dengan kaki kiri. Kemudian aku tiba di depan rumahnya. Abdul sendiri sedang duduk di depan teras rumahnya dengan wajah yang cemas. Kenapa nggak telepon gua, Dul? Nyokap lu sakit apa emangnya? Tanya aku setibanya di sana. Gua nggak ada pulsa, makanya gua SMS lu, Ram. Nyokap gua sekarang dibawa ke rumah sakit sama bokap, ucap Abdul sambil membuka gerbang rumahnya dengan wajah yang sedih. Lalu aku menaruh sepeda dan duduk bersama Abdul di teras. Ram, kaki lu kenapa? Kok jalannya pincang? Tanya Abdul. Gak apa-apa Dul, tadi gue jatuh pas mau kesini. Semoga nyokap lu baik-baik aja. Oh iya, nanti pagi kita telepon Fajar aja suruh datang ke sini, ucapku. Yang bener lu Ram, coba gue lihat badannya sini. Sweater sama celana lu aja pada sobek gitu. Gue ambilin obat dulu di dalam, sautnya. Kemudian kami mengobati di bagian yang luka. Hingga ingin menjelang pagi, aku beristirahat sejenak. Sedangkan Abdul tetap terjaga karena ditemani oleh satpam perumahan. Ram, bangun, sarapan dulu yuk, ucap Fajar. Iya Jar, lu kapan nyampenya? Sautku. Mungkin Abdul memberitahukan ke Fajar tentang kejadian yang aku alami. Abdul dan Fajar merangkulku dan masuk ke dalam rumah. Kaki lu masih ngilu gak Ram? Kita ke tukang urut aja. Takutnya dengkul lu kegeser, ucap Fajar. Nanti aja Jar, gue gak kenapa-napa. Lu berdua sekolah lagi. Bilang sama guru kita kalau gue sakit, jawabku sambil menahan rasa nyeri. Oh ya Dul, kalau habis pulang sekolah nanti, gue mau ngomong sesuatu soal nyokap lu, ujarku. Gue libur dulu Ram, biar Fajar aja yang sekolah, kan nyokap gue juga lagi sakit, jawab Abdul. Gue juga libur Dul, soalnya sohib gue lagi sakit juga, saut Fajar. Ya elah cengcorang, ntar yang izin ke guru siapa? Gue nyuruh teman kelas kita aja nanti,
jawab Fajar. Akhirnya kami bertiga tidak masuk sekolah pada saat itu. Fajar dan Abdul terus membujukku untuk pergi ke tukang urut. Yang sebenarnya aku takut diurut karena sakit. Tidak lama kemudian ayahnya Abdul tiba ke rumah bersama adiknya. Lalu Abdul dan Fajar membujuk ayahnya untuk mengajakku pergi ke tukang urut. Gak mungkin juga aku menolak ajakan dari ayahnya si Abdul, karena beliau dan mamanya Abdul orangnya sangat baik kepada kami maupun orang sekitar. Saat tiba di rumah tukang urut, "Gua gak mau diurut, besok juga sembuh Dul," ucapku. Mereka mengacuhkanku. Kami hanya menunggu giliran di ruang tamu si tukang urut. Ada hal yang tidak aku duga di sana. Seperti ada bau anyir dan wewangian saat di ruangan tersebut. Sepertinya tukang urut tersebut menggunakan penglaris. Hingga aku masuk ke ruang prakteknya pun, dia menggunakan batu akik yang berisi kodam. Perlahan tangan tersebut memegang kaki kanan dan sambil memberi minyak urut. Di setiap ayunan tangannya, ada bayangan hitam berbentuk tangan yang membantunya. Tatapan si tukang urut pun sangat sinis, seperti tidak suka. Sampai minyak urutnya jatuh dengan sendirinya, entah karena ditiup angin atau memang makhluk di sekitar tidak suka dengan kedatanganku. Sedangkan aku hanya menahan rasa sakit. Fajar dan Abdul menghampiri kami, mungkin karena mendengar tempat minyaknya terjatuh. "Gimana Abah, teman saya bisa sembuh nggak?" ucap Abdul. "Bisa, tenang saja, kakinya nggak terlalu parah, hanya sedikit terkilir," jawab si Abah urut. Kemudian beliau memberikan paralon berukuran kecil untuk dipasang di bagian kaki. Setelah usai diurut, kami pun kembali ke rumah Abdul. "Dul, yang bener aja loh, masa gue dibawa ke dukun?" ucapku saat di perjalanan. "Yang penting lo sembuh Ram, jangan bawel dah. Oh ya, katanya lo mau ngomong sesuatu soal nyokap gua Ram," jawabnya. Kemudian aku menceritakan apa yang kulihat di malam sebelumnya. Lalu kami pun membuat rencana untuk malam ini. "Jar, anterin gue pulang, terus balik lagi ke sini. Gue mau ambil sesuatu di rumah," ucapku. Saat ingin berangkat ke rumah, dalam saku sweaterku berbunyi, "Cering, cering." Keris, batu akik. Bagus deh kalau kalian ngertiin, ucapku dalam hati. Jar, kita nggak jadi pergi. Karena keris dan akiknya sudah berada di dalam saku sweater. Mungkin mereka mengerti sama apa yang ingin aku rencanakan nanti malam. Jadi kami bisa beristirahat hingga malam tiba. Jin dapat menyerang manusia baik di siang maupun malam hari, namun lebih dominan atau lebih afdolnya di malam hari, dikarenakan dari faktor tubuh manusia yang mungkin lelah karena beraktivitas ataupun sedang terlelap. Ada juga beberapa orang yang takut akan gelap dan membuat sugesti si manusia tersebut menjadi takut. Lagi pula saat malam hari, suasana jadi lembab dan disitulah para jin senang bermain maupun sering iseng terhadap manusia di sekitarnya. Sekedar saran, alangkah baiknya kita selalu membaca doa, baik hendak ke toilet atau kamar mandi khususnya, maupun sedang melewati di jalan yang menurut kalian risih atau merasa takut. Aku bisa tebak, di setiap belakang rumah kalian pasti kalian seperti merasakan hawa yang tidak enak, ataupun merasa sedikit takut, walaupun rasa takut itu hilang dengan sekejap. Ingat, karena mereka sangat suka dengan kelembapan. Tidak peduli siang ataupun malam, baik tinggal di kota maupun di desa, mereka akan selalu tetap di sana, menempati ruang yang mereka senangi. Khusus untuk kalian yang merasa terganggu ataupun merasa takut saat hendak ke kamar mandi maupun ke belakang rumah, cukup sediakan garam kasar dan bacalah doa masing-masing semampunya. Kemudian niatkan hati untuk memohon perlindungan darinya, lalu taburkan garam kasar di sekelilingnya. Lanjut ke cerita. Kami bertiga berencana ingin mengusir sosok bayangan hitam di rumah Abdul semampunya. Karena kami tidak tahu bagaimana caranya agar sosok itu pergi dan tidak mengganggu keluarganya Abdul. "Ram, di tangan lu itu apaan?" tanya Abdul. "Nanti saja gue ceritain kalau udah hilang itu makhluk," jawabku. "Terus sekarang gimana nih? Apa aja yang pengen kita lakuin?" tanya Fajar. "Ya nggak gimana-gimana Jar, kalau ada jinnya baru kita lawan,"
Kalau nggak ada ya biarin aja, kan gue nggak bisa manggil jin, jawabku. Lagi pula aku masih menahan rasa sakit di kaki, jadi nggak bisa bergerak bebas. Butuh bantuan alat untuk berjalan. Ditambah kurang enak badan juga, mungkin karena shock kejadian malam kemarin. Dan aku juga nggak berharap lebih, meski mereka, Chris dan Akik, bisa membantu. Intinya pada saat itu kami ingin menyelesaikan masalah kami sendiri. Niat ingin menolong, malah terkena musibah. Ya memang semua itu sudah ditentukan olehnya. Ya memang semua itu sudah ditentukan olehnya. Kita sebagai manusia hanya bisa menerima segala cobaannya agar ingat selalu kepada Sang Pencipta. Pada saat malam tiba, aku melihat sosok yang seperti Gundi sedang berada di lantai 2 rumah Abdul, yang hanya berdiri menghadap ke arah lain bersama sosok Putri. Bagus deh kalau mau bantu mah, ucapku dalam hati. Jika kalian bertanya-tanya siapakah kedua sosok tersebut, kalian bisa baca kisahnya yang berjudul Naga Emas. Mungkin kedua sosok itu paham kami dalam bahaya dan masih jadi incaran karena ulah manusia musyrik. Terdengar suara bisikan, "Mati kau, kubunuh kau." Terus berulang-ulang di telinga, hanya bisa mengepal tangan karena sedikit kesal dengan suara itu. Cukup tetap tenang dan diam hingga menanti kemunculan sosok misterius. Kemudian kami bertiga menuju ke rumah Abdul. Dengan jalan tertati-tati, menaiki anak tangga dan selalu waspada akan sosok misterius. Namun, belum sampai ke pintu kamar Abdul, di bagian pundak sampai tulang ekor, serasa dipukul oleh sesuatu, hingga terjatuh dan mengeluarkan sedikit darah dari mulut. "Lu kenapa, Ram?" tanya Abdul, sembari membangunkan badanku. "Nggak tahu, Dul, kayak ada yang mukul dari belakang," jawabku sambil menahan nyeri. Kemudian mereka berdua menggotong badanku ke kasur dan memberikan segelas air. Bagian pundak serasa ditusuk-tusuk dengan tusuk sate, namun panas. Tusukan itu seperti berirama, menjalar di seluruh bagian punggung, hingga demam tinggi dan terasa dingin. Apa yang Abdul dan Fajar katakan pun aku tidak dengar, karena kuping juga sedikit berdengung. Kemudian datang sesosok jin yang menyerupai Gundi menghampiri, bersamaan dengan sosok Putri. Dirangkullah badanku, lalu membawaku pergi melesat. Terlihat sesekali ada kilauan cahaya. Inikah yang disebut lorong dimensi? Ternyata seperti ini. Apakah manusia pada umumnya bisa merasakan seperti ini? Tapi gua harus fokus sebelum terlambat. Aku hanya mengamati sosok Putri yang membawa raga ini pergi ke suatu tempat, di mana tempat itu seperti nyata, namun tidak dapat kusentuh. Hanya bisa memandangi sekelilingnya saja. Terlihat banyak sekali sosok-sosok yang menunggu rumah gubuk jika dilihat secara tidak kasat mata. Namun hanya sebuah kebun kosong yang dilihat secara normal. Ternyata yang dilakukan oleh dukun untuk menyantet orang dengan cara menarik jin secara gacha ataupun random, yang hanya diiming-imingi sesajen agar jin tersebut mau mengikuti perintahnya. Tapi ada juga dukun yang mencari dan memilih jin yang terkuat untuk memenuhi syarat santetnya. Bicara soal dukun, ternyata sebagian besar dukun adalah orang yang terdahulunya pintar dan taat kepada agama. Pintar mengaji, namun salah mengartikan mengkaji diri. Mengkaji diri bukan berarti mencari jati diri dengan berkerumun melalui bangsa jin. Namun mengkaji isi dari arti pengajiannya, yang pada dasarnya mengaji untuk menghafal perintah dan larangannya agar selalu ingat kepada Sang Pencipta. Dan sebagian besar tujuan akhir dukun adalah moksa, yang sangat berambisi untuk hidup lebih lama. Tidak jarang juga di negeri plus 62 kita banyak isu soal jin-jin yang beredar sebagai jelmaan. Ada pula dukun yang berawal dari bela diri, saking terobsesinya dengan makhluk bangsa sebelah. Akhirnya mereka terjun ataupun terjerumus akan sesatnya bangsa jin. Dan mereka beranggapan, aku sudah banyak pengikutnya, mereka bisa aku lumpuhkan, mereka cuma jadi budakku saja. Lihat, aku punya berbagai macam.
Enggak kok, ini hanya sebagai penjaga saja. Oh, ini adalah leluhurku, dia adalah kakek buyutku. Padahal bangsa siluman yang berubah menjadi kakek berjubah. Ah, aku harus memandikan benda ini, karena ada leluhurku di dalamnya. Wah, malam satu suro ya. Oh ya, siap-siap beli sesaji untuk memandikan atau memberi makan. Lanjut cerita. Apa tujuan sosok putri membawaku ke sini dengan memperlihatkan beberapa jin di sana? Ucapku dalam hati. Agar kamu tahu siapa yang membuat onar di rumah kalian, ucap sosok putri. Lah, bisa dengar suara hati gua? Ucapku dalam hati sambil menatapnya. Mungkin tujuan sosok putri membawaku ke sana untuk memperlihatkan siapa pelakunya dan tempat singgahnya. Terasa tubuh ini gak karuan rasanya, mungkin gak cukup kuat. Karena baru pertama kalinya aku meminta untuk kembali ke tempat semula di rumah Abdul dalam kamar. Saat pergi ke sana, boro-boro ingat Abdul, Fajar, nenek dan lain-lain. Apalagi bisa balas chat WA. Zaman dulu belum ada WhatsApp, cuma bisa SMS-an doang. Hanya fokus di satu titik saja, yaitu hanya fokus di depan pandangan saja. Tanpa memikirkan hal yang lain, kecuali pada sesuatu yang dituju. Saat ku kembali, bibir serasa dingin dan kering. Kaki, tangan, dan di area yang lain serasa dingin. Namun di bagian pundak hingga tulang ekor masih tetap sama seperti ditusuk pakai tusuk sate yang panas. Entah apa yang dilakukan oleh sosok Gundi, sama seperti yang dilakukan sebelumnya di tempat yang sama. Berasa kayak dipijit-pijit, tapi terlihat seperti mencabut sesuatu. Posisi tubuhku saat itu sedang tengkurap, sedang Fajar dan Abdul berada di samping sambil membacakan doa yang kudengar. Mungkin mereka juga merasakan akan adanya jin di sekitarku. Namun, aku tidak fokus ke mereka, hanya fokus pada diri sendiri. Meski begitu, aku tidak berharap lebih dan tetap meminta pertolongan dari Sang Pencipta. Ya, meski dibantu oleh ciptaannya yang lain. Karena memang sosok seperti Gundi ini hanya sebatas balas budi karena dulunya aku membiarkan dia untuk tetap bertahan. Pada saat diserang bertubi-tubi oleh sosok putri yang sekarang menjadi murid sosok si putri. Jin yang bernotabene negatif saja masih bisa berbuat baik. Semoga dari sosok itu kita bisa belajar membalas budi dari orang di sekitar kita. Cukup ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Semua terjadi begitu singkat menurutku, yang pada akhirnya aku tidak pernah melihat sosok bayangan hitam lagi. Mungkin sosok tersebut sudah diusir ataupun dikalahkan oleh sosok putri. Hanya tersisa rasa nyeri di area punggung dan lambat laun menghilang begitu saja. Selang beberapa hari kemudian, ada hal yang membuatku tertarik. Dalam bisikan aneh terdengar, 3 Raksa. Sebuah nama wilayah. Seolah ada yang mengajakku untuk pergi ke sana. Padahal kami bertiga tidak pernah ke sana sebelumnya. Tuh, Jar, lu berdua mau gak ikut gua? Tapi gue juga gak tahu tempatnya di mana, ajakku. Ya elah taplak, kaki masih pincang gitu. Udah mau ngelayap aja lu, jawab Abdul yang masih khawatir dengan kesehatanku. Ya meski kaki masih dibalut paralon, tapi rasa penasaranku sangat tinggi akan tempat tersebut. Dengan terpaksa Abdul menerima ajakanku. Namun kami bukan hanya bertiga, melainkan berempat dengan sopir tembak yang disewa Abdul untuk mengendarai mobil Abdul untuk pergi ke sana. Tong, emang lu pada mau kemana? Tanya supir. Ke 3 Raksa bang, jawabku. Iya, tapi di daerah mananya? Tanyanya kembali. Gak tahu bang, coba aja kita ke tempat itu yang masih asri wilayahnya, jawabku. Kemudian kami pun berangkat ke sana. Anggap saja sedang jalan-jalan ke suatu tempat yang sama sekali belum pernah kita singgahi. Pada saat itu kami berangkat di sore hari dan tiba di sana agak malam karena terkena macet
hingga kami istirahat di pom bensin. Bertanya dengan petugas, dimulai dari nol ya, untuk mengetahui titik-titik tempat yang ingin kami tuju. Malam itu kami layaknya seperti tim pemburu dukun, yang hanya menggunakan instingku saja, dan nekat adalah modal kami pastinya. Abdul setuju dengan ajakanku karena dia tidak suka keluarganya diganggu. Mungkin ada niatan untuk balas dendam. Sedangkan aku hanya penasaran saja dari suara bisikan aneh. Kemudian Fajar selalu dukung apapun yang kami lakukan. Yang penting, gua ikut. Dalam hatinya. Kami melanjutkan perjalanan menuju ke pelosok desa dan mencari sebuah kebun kosong yang seperti aku lihat bersama sosok putri. Bayangan wilayah itu kan sangat luas dan harus mencari satu persatu di titik tertentu. Terlihat sopir juga lelah karena jalanannya tidak bersahabat. Dul, kita istirahat dulu saja, kasihan abangnya capek tuh, ajak Fajar. Kami memutuskan bermalam di suatu warung di desa. Hati merasa nggak enak karena sudah merepotkan banyak orang. Namun perasaanku tetap gigih untuk apa yang ingin kutuju. Fokus. Jar, ikut gue sebentar, kita cari jalan yang menurut lu angker aja, ajakku. Abdul dan sopir beristirahat di mobil, sementara aku dan Fajar mencari tempat yang sangat lembab, berharap bisa bertemu sosok jin penghuni area di sekitar sana. Nih di sini gua merinding banget Ram, ucapnya sambil berdiri tepat di bawah pohon yang cukup besar. Fajar berdiri tepat di bawah sosok kuntilanak yang sedang menggelengkan kepala dan mengayunkan kakinya. Tapi bukan itu tujuanku. Lalu kami pindah ke tempat yang lain. Pindah Jar, jangan di sini, ucapku. Sebelum kami berangkat, aku sudah menyiapkan tali rapiah untuk mengikat badan pohon di setiap titik ataupun belokan, agar kami tidak tersesat. Itu pun karena kami terbiasa seperti itu jika pergi ke gunung. Ketika kami masuk lebih dalam lagi, ada beberapa sosok yang sedang mengintai kami, yaitu sosok siluman serigala, kalau aku sebut sih mirip tikus kanguru. Karena kakinya itu kaki manusia yang bertangan mungil bagiku, meski mempunyai kuku-kuku hitam yang agak panjang. Hati-hati Jar, ucapku sembari mengajak Fajar berjalan balik ke tempat yang agak aman menurutku. Kami berdua terus menghindari sosok itu yang ingin mencoba mendekati, terutama Fajar, agar bisa masuk ke dalam tubuhnya. Karena aku tahu, niat sosok itu hanya ingin meminta makan dengan syarat-syarat yang gak mungkin kami penuhi di sana. Jar, lu baca doa aja terus ya, jangan bengong kalau di sini, ucapku. Sepertinya kami tidak menemukan apa yang ingin aku tuju di sana. Kemudian dia kembali ke mobil. Yang aku cari di sana adalah sosok penguasa di daerah itu. Dengan bertujuan hanya sekedar bertanya sesuatu tempat yang ada di benak. Lu berdua dari mana aja? Tanya Abdul. Cuma nyari angin Dul. Abisnya gerah di sini, jawab Fajar. Gak mungkin, paling lu berdua pada nyari jin. Nah itu si Taplak, jalan aja belum bener, udah begayaan. Ntar kalau kenapa-napa, kan gua yang repot nanti, ucap Abdul. Alah, lu paling juga kabur pertama Dul, saut Fajar. Ceng-coreng, terus gimana Ram? Udah ketemu tempatnya belum? Tanya Abdul. Belum Dul, jawabku. Saat kami berbincang, ada sekelebat cahaya putih dari samping pandanganku. Lalu ku coba fokuskan pandangan. Gua mau beli kopi dulu dah, ngantuk soalnya, ucap Abdul. Jangan Dul, lu makan permen kopi aja buat sementara. Tunggu beberapa menit, kita nyari pom bensin nanti, sautku. Karena gak mungkin ada warung buka 24 jam di daerah perkebunan yang jaraknya agak jauh dari pemukiman. Sengaja aku berhenti di tempat tersebut agar mudah mencari yang aku tuju. Abdul, Fajar, dan sopir terkena ilusi pandangan dari tempat itu, namun tidak terlalu membahayakan. Dul, lu di sini dulu, gue sama Fajar mau ke situ sebentar, ucapku sambil menunjuk sebuah pohon. Enggak ah, gue ngikut aja, sautnya. Mungkin Abdul sudah ngerti soal apa yang aku larang barusan.
Lalu kami bertiga berjalan menuju cahaya di balik pohon yang tidak terlalu besar. "Ingat, lu berdua jangan bengong ya," ucapku. Dengan kepala tertunduk yang ditutupi oleh rambut yang memutih, pakaiannya pun serba putih, yang sedang menggenggam sebuah tongkat, berdiri membelakangi kami. "Apa yang kalian cari di sini?" ucap sosok tersebut dengan suara terengah-engah. "Saya mau cari tempat, kek," jawabku. "Lu ngomong sama jin apa, Ram?" saut Abdul. "Abdul, shh," ujar Fajar. "Bukan di sini tempat yang kalian maksud. Pergilah ke bagian utara dan di sanalah tempat mereka. Pergilah dari sini agar kalian tidak diganggu oleh sosok yang berada di sini," ucapnya. Kemudian sosok itu menghilang. Namun saat ingin menghilang, terlihat seperti ada ekor berwarna putih. Mungkin kalian bisa tebak siapakah sosok itu sebenarnya. Lalu kami kembali ke mobil dan bergegas pergi ke sana. "Kita harus ke utara dulu," ucapku sambil menyuruh mereka agar lekas meninggalkan tempat itu. "Lah, kita aja nggak tahu ini di mana, Ram. Yang bener aja lu," jawab Abdul. "Tenang aja, kan ada ini," saut Fajar, kembali membuka tas kecilnya dan menunjukkan benda penunjuk arah atau kompas. "Ya karena kami sering mendaki, tidak mungkin kami lupa dengan benda hal yang satu ini." "Pinter," sautku. Kemudian kami menuju pom bensin dan menginap di sana hingga pagi. Lalu melanjutkan perjalanan kami menuju ke utara. Itu pun kami bertanya sama penjaga pom soal tempat yang kami maksud. "Ingat, kalau udah di tempat itu, kalian harus hati-hati. Soal tempo hari yang gua lihat, banyak banget jinnya," ucapku saat di perjalanan. 2 jam lamanya di perjalanan, kami mencari sebuah perkebunan dan akhirnya kami menemukan tempat itu. Tapi sebelumnya kami meminta izin oleh penduduk sekitar agar bisa bermalam di sana. Lagi pula kami harus menjaga mobil milik ayahnya Abdul. "Tong, sebenarnya lo pada mau ngapain di mari?" tanya sopir. "Nyari wangsit, Bang," gurau Abdul. "Gua boleh ikut nggak?" tanya sopir. Sore hari pun tiba. Kami mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi nanti. "Ayo, kita survei tempatnya, mumpung masih terang nih," ajakku. Sesampainya di sana, "Pengap amat sih, Ram, kayak nggak enak gitu. Padahal tempat terbuka, tapi gua malah gerah di sini," ucap Abdul. "Gentong sosok Anda, gayanya kayak dukun aja lu," saut Fajar. "Iya beneran, Tong, gua juga ngerasa aneh di tempat ini," jawab sopir. Mereka saja bisa merasakan hal yang aneh di tempat itu. Pasti tempat ini banyak sekali dikunjungi oleh orang-orang yang ingin meminta sesuatu dari makhluk di sekitar dengan jalan pintas. "Balik aja yuk, nggak betah gua di sini. Nunggu malam aja kita kesininya," ajakku. "Gak mungkin juga, gue bisa ngelawan semua yang ada di sini. Lagian, gue juga nggak punya apa-apa. Terus gimana caranya biar tempat itu musnah agar orang-orang tidak datang ke tempat itu untuk berbuat yang nggak benar dengan cara pintas," pikirku. Lalu kami kembali ke penduduk desa yang pastinya aman untuk kami. "Dul, coba kita ke pemuka agama. Kita jujur aja sama apa yang pengen kita tuju," ujarku. "Terserah lu, Ram, yang penting mah kita udah nggak diteror lagi," jawabnya. Hari mulai gelap dan azan pun berkumandang. Saatnya kami beribadah dan sesekali kami bertanya-tanya kepada orang di sana. Lalu kami diperkenalkan oleh seseorang yang terbilang orang ternama di daerahnya. "Ada perlu apa kalian kesini?" ucap Abah. Dan kami menceritakan semua kejadian yang kami alami sebelumnya ke Abah. Saat kami sedang berbincang, entah kenapa si Abah selalu mengelus-ngelus kepalaku dan sesekali menepuk pundak. Sambil berbicara kepada kami, mungkin beliau menganggap kami sebagai anak-anak yang lugu dan pemberani, ataupun memang ada hal yang menurut dia menarik. "Akhirnya kita dapat bantuan dari penduduk sekitar," ucapku dengan rasa sedikit lega. Dan tibalah saatnya detik-detik yang menegangkan hingga malam pun tiba. Tidak hanya bertiga saja kami di kebun kosong.
melainkan lebih dari 10 orang di sana. Beliau membawa beberapa orang untuk membantu membacakan doa-doa. Seolah kami adalah tamu spesial, meski kami hanya segerombolan anak kecil di masa itu. Karena ya memang apa yang kami keluhkan maupun kami rasakan itu benar-benar nyata. Beliau pun percaya dengan apa yang kami bicarakan. Karena tidak mungkin juga kami datang jauh-jauh hanya untuk membicarakan hal yang tidak benar. Jika dilihat secara normal itu hanya sebuah pekarangan biasa. Namun jika dilihat secara spiritual seperti rumah gubuk ataupun sebuah patokan atau titik temu. Bah, bisa kita mulai sekarang? Tanya Abdul. Abah tetap berdiam sambil sedikit menggerakkan mulutnya. Ya mungkin beliau membaca doa dalam hatinya. Sementara aku hanya mengamati beliau sambil melihat-lihat sekelilingnya. Yang dilakukan oleh beliau itu sama seperti Habib yang tempo hari di rumah Abdul. Hanya botol air mineral saja yang dipersiapkan oleh beliau. Beda halnya kalau dukun yang ngelakuin pasti kudu pakai menyan, dupa, sajen, mercon, banci, tempayan, rice cooker dan segala perabotan rumah tangga yang lainnya. Karena memang aku masih belum sanggup dan belum punya apa-apa jika berurusan dengan sosok jin yang energinya terbilang sangat kuat sekali. Karena aku hanyalah seorang bocah. Beliau beserta yang lainnya. Lambat laun terdengar sedikit keras saat membacakan doa. Jar, Dul, Bang, kita baca doa juga, bisikku. Sekelebat saja jatuh satu sosok di depan kami, tapi dengan cepat juga menghilang. Sementara aku lemparkan sebuah akik dan keris di arah samping. Akik dan keris itu muncul di saku dan berbunyi ketika beliau membacakan doa. Kemudian beliau melangkahkan kaki ke depan dan mengibaskan sorban yang dikenakan di pundaknya. Kasihan amat itu makhluk kena kepret. Kayaknya gue salah tempat dah, ucapku dalam hati. Sosok seperti Gundi ini muncul di depan kami. Mungkin si Abah mengira sosok itu adalah penunggu di sana. Yang sebenarnya maksud dia hanya ingin menjadi pagar untuk kami. Hanya karena dia beraura negatif, jadi terkena imbasnya juga. Bagus nggak dimasukin ke botol itu makhluk. Dia hanya berjaga jarak saja dari kami. Jangankan jin seperti Gundi, jin putri juga diajar olehnya. Namun, kedua sosok itu lebih milih mengalah dan menjauh dari kami dan tetap menjaga keselamatan kami dari jauh. Pokoknya nggak peduli yang beraura positif ataupun negatif, diajar terus. Seperti yang pernah aku katakan, jin itu penuh dengan tipu daya. Dan tempat itu adalah tempat titik temu antara jin dan manusia musyrik yang ingin mendapatkan hasratnya secara instan. Saat kedua sosok itu menghindar, lalu datang satu persatu dari sosok penunggu di sana. Ya mungkin karena kehadiran kami sudah mengusik mereka, apalagi kami datang juga untuk mengusir mereka dari sana, agar tidak mengganggu ketenangan warga sekitar maupun dibuat sebagai tempat praktek para dukun. Yang terlihat olehku adalah beberapa jenis jin seperti masuk ke dalam pusara, berputar-putar di sana, lalu menghilang dan muncul kembali begitu seterusnya. Mungkin itu jin dibuat puyeng kayak komedi putar yang ada di Ancol. Itu makhluk kok nggak kapok-kapok ya, padahal udah diputar-putar malah balik lagi, ucapku dalam hati. Namun ada juga beberapa yang lepas dari jeratan doa, lalu masuk ke dalam tubuh warga sekitar, seolah tidak terima dan menentang Abah. Sedangkan Abah sendiri tetap fokus membaca doa. Dan dari teriakan orang yang dirasuki jin, datang beberapa warga untuk mendekat. Mungkin ingin menyaksikan apa yang terjadi di tempat itu, sekaligus membantu kami memegang orang yang sedang kesurupan. Sedangkan kami hanya melihat aksi si Abah yang kagum akan kekuatan dari doa-doanya. Andai gua kayak si Abah, terlintas dalam benak. Sementara sosok putri dan jin seperti Gundi pun membantu beliau dari kejauhan. Karena di sana banyak sekali jin yang mempunyai kekuatan dan tingkatan, bersama anak buahnya juga. Seperti yang dulu aku katakan, jin yang mempunyai tingkatan yang mumpuni sudah pasti mempunyai anak buah ataupun prajurit. Karena memang bangsa jin itu masih bangsa kerajaan.
di mana yang terkuat dialah pemimpinnya. Ram, lo lihat apa saja di situ? Tanya Abdul. Banyak Dul, cuma aku nggak tahu nama jenisnya, jawabku. Yang memang jenis jin itu banyak, hanya beberapa saja yang bisa disebutkan oleh manusia ataupun yang dikenal dari kalangan warga plus 62. Saking banyaknya sampai pegel leher ini. Karena harus waspada dan terus mengamati para jin yang sedang terjerat dari atas, lalu ke bawah, menghilang, lalu muncul kembali. Kami seperti berkelahi di dua tempat yang berbeda. Kami bersama Abah, sedangkan sosok putri bersama dengan jin seperti Gundi yang berjarak mungkin 50-100 meter. Sangat menegangkan bagiku karena melihat banyaknya jin yang mencoba menyerang kami. Hingga lambat laun menghilang begitu saja. Mungkin mereka menyerah karena tidak kuat menahan panas dari doa yang dibacakan oleh Abah beserta yang lainnya. Orang yang kerasukan pun sudah dinetralisir. Malam itu telah usai bagi kami, namun ada sedikit yang mengganjal di hati. Sudah selesai bah, ucapku. Iya nak, kalian kesini sebentar, jawabnya. Kami berempat diberi doa-doa, kemudian diusap dari dahi sampai ke punggung belakang. Mungkin itu untuk memagari diri kami. Kalau kamu mah gak usah kali ya, gurau Abah sambil menatapku. Kemudian kami kembali ke desa. Kamu gak perlu bawa-bawa benda musyrik, ujar Abah kepadaku saat di perjalanan pulang. Itu bukan kehendak saya bah, mereka sendiri yang datang, jawabku. Saat tiba di desa kami berbincang-bincang dengan beliau. Dengan arahan dan bimbingannya kami simpan selalu di hati. Hingga beliau istirahat dan kami kembali ke mobil untuk istirahat di sana. Ram, emang lu bawa benda apaan? Tanya Abdul. Aku tetap merahasiakan benda tersebut ke mereka karena takut mereka malah menjadikan benda itu sebagai tamengnya. Namun ada sedikit hati yang mengganjal. Aku belum ketemu sama si empunya jin atau si dukun santet yang meneror kami. Hingga pagi tiba, kami izin pulang kepada penduduk sekitar, terutama oleh Abah yang sudah membantu kami. Sebelum kami berangkat pulang, aku mampir sebentar ke kebun kosong. Siapa yang udah bisikin gua nyuruh datang ke sini? Ucapku dalam hati. Aku, jawab suara misterius. Kenapa nggak sendiri aja ngurusnya? Kan situ bisa ngurus sendiri, sautku. Ada sedikit rasa kesal. Apalagi aku sudah menyusahkan teman dan orang lain. Ditambah gak ketemu itu si dukun. Kemudian kami kembali ke mobil dan menuju arah pulang. Ram, lu kenapa? Cemberut gitu mukanya kayak duit kopean. Tanya Abdul saat di perjalanan. Kita datang jauh-jauh cuma kita gak dapet dukunya. Udah gitu, yang nyuruh datang ke sana ternyata si Putri. Ucapku secara tidak sengaja berucap. Ya nggak apa-apa Ram, justru kita bantu banyak orang di sana karena tempatnya udah dihancurin sama si Abah. Terus nggak ada tuh yang namanya praktek dukun lagi. Soalnya sekarang udah dilarang warga. Ya kan Jar? Saut Abdul. Tumben lo pinter dul. Emang si Putri siapa Ram? Ujar Fajar. Aku hanya diam karena salah berucap. Dukun itu biar urusanku, bisikan aneh. Terserah, sautku. Woi taplak, orang nanya apa jawabannya malah ngaco. Dasar bocah aneh, ujar Abdul. Kemudian kami bersenda gurau dan menikmati lelah kami saat di perjalanan hingga selamat sampai tujuan. Ada baiknya aku mendapat bisikan aneh itu karena sudah menggerakkan beberapa orang untuk menghancurkan tempat pesugihan. Semoga saja sampai sekarang tempat itu aman dari orang-orang musyrik. Teruntuk Abah, terima kasih atas pelajaran yang kamu berikan. Meskipun hanya sepatah kata, namun teringat selalu sampai saat ini aku menulis. Teruntuk Abdul dan almarhum Fajar, kalian tetap yang terhebat. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya
tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.